Pertemuan Rasulullah dengan iblis. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang berkelip di langit dan angin malam berhembus lembut, Rasulullah duduk di sudut Masjid Nabawi, merenungkan keadaan umatnya. Hatinya selalu dipenuhi kasih sayang, tetapi ia juga menyadari bahwa masih banyak manusia yang tertipu oleh tipu daya setan. Malam itu, tiba-tiba suasana di sekitar berubah. Udara terasa lebih berat, dan bayangan gelap menyusup di antara tiang-tiang masjid. Dari kegelapan, muncullah iblis, sang musuh abadi manusia. Ia berdiri di kejauhan, wajahnya penuh dengan kesombongan, tetapi matanya memancarkan ketakutan. Iblis menghadap Rasulullah. Dengan langkah ragu, iblis mendekat dan berkata dengan suara yang berat, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu bukan untuk memohon ampun, tetapi karena aku tahu bahwa tidak ada yang lebih mengenalku selain engkau. Aku adalah musuh manusia, tetapi aku ingin engkau mendengar apa yang ingin aku katakan." Rasulullah menatapnya dengan penuh ketenangan, lalu berkata, "Katakanlah, wahai makhluk terlaknat, aku tidak takut padamu, karena Allah adalah pelindungku." Iblis tersenyum miring, lalu mulai berbicara, "Aku telah melihat manusia sejak penciptaannya. Aku adalah yang pertama kali membangkang ketika Allah memerintahkanku untuk sujud kepada Adam. Aku menolak, bukan karena aku tidak percaya kepada Allah, tetapi karena aku merasa lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Aku diciptakan dari api, sedangkan mereka dari tanah." Rasulullah tetap diam, mendengarkan dengan penuh kebijaksanaan. Godaan dan kelemahan manusia. Iblis melanjutkan, "Sejak saat itu, aku bersumpah akan menyesatkan manusia. Aku berbisik ke dalam hati mereka, menumbuhkan kesombongan, keserakahan, dan kebencian. Aku membuat mereka merasa cukup dengan dosa-dosa mereka, hingga mereka tidak ingin bertaubat. Aku membisikkan janji-janji kosong, membuat mereka berpikir bahwa kehidupan dunia adalah segalanya." Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai iblis, siapakah manusia yang paling mudah kau sesatkan?" Iblis tersenyum puas dan berkata, "Mereka yang cinta dunia lebih dari akhirat, mereka yang malas beribadah, yang cepat marah, yang sombong dengan ilmunya, yang gemar menggunjing saudaranya, mereka yang lalai dari mengingat Allah. Merekalah mangsaku yang paling mudah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling sulit kau sesatkan?" Mendengar ini, wajah iblis menegang, lalu dengan suara penuh kebencian ia menjawab, "Mereka yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Orang-orang yang selalu berzikir, yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, yang rendah hati, dan yang selalu menangis dalam doa mereka, para ulama yang ikhlas, para pejuang yang tak takut mati di jalan Allah, dan mereka yang mencintai Al-Quran. Merekalah yang paling sulit aku sesatkan." Penyesalan yang terlambat. Iblis menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tahu pada akhirnya aku akan kalah. Aku tahu bahwa aku dan seluruh pengikutku akan dilempar ke dalam neraka. Tetapi aku telah bersumpah, dan aku akan terus berusaha membawa sebanyak mungkin manusia bersamaku ke dalam kebinasaan." Mendengar ini, Rasulullah berkata, "Wahai iblis, andai saja engkau mau bertaubat dan kembali kepada Allah,
niscaya Dia akan mengampunimu." Iblis tertawa getir dan menjawab, "Aku tidak bisa. Kesombongan telah menguasai hatiku. Aku telah memilih jalanku, dan aku akan berjalan di atasnya hingga akhir zaman." Rasulullah berdiri dan berkata dengan suara yang penuh kekuatan, "Pergilah, wahai makhluk terlaknat, engkau tidak memiliki kuasa atas hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Engkau hanya bisa menggoda mereka, tetapi mereka memiliki pilihan. Dan barang siapa yang memilih Allah, engkau tidak akan bisa menyesatkannya." Mendengar itu, iblis mundur perlahan. Bayangannya memudar dalam kegelapan. Sebelum menghilang, ia berkata, "Wahai Muhammad, kau memang manusia yang paling mulia. Tetapi ingatlah, aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus berusaha menyesatkan manusia hingga kiamat tiba." Kesimpulan dan hikmah. Setelah iblis pergi, Rasulullah terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berdoa, memohon perlindungan bagi umatnya dari tipu daya setan. Dari pertemuan ini, kita belajar bahwa iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Namun, kita juga tahu bahwa selama kita berpegang teguh pada iman, berzikir, dan menjauhi sifat-sifat buruk, kita akan selalu berada dalam lindungan Allah.